Hal tak terduga. Rupanya Rusia bekerja sama dengan negara barat untuk buat jet tempur Su-57. Rusia, dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, tampaknya menggunakan taktik yang tak terduga dalam pengembangan jet tempur terbarunya, Su-57. Jet tempur generasi kelima yang dianggap sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih ini ternyata mengadopsi banyak teknologi dari barat. Hal ini mengejutkan banyak pihak mengingat hubungan Rusia dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, yang kerap memanas. Meskipun Rusia seringkali menegaskan bahwa Su-57 adalah murni hasil karya teknologinya sendiri, berbagai laporan menunjukkan bahwa pesawat ini memanfaatkan komponen dan konsep yang terinspirasi dari teknologi barat. Beberapa teknologi canggih yang diduga diadopsi dari barat termasuk sistem avionik, radar, dan beberapa aspek desain aerodinamis yang mirip dengan pesawat tempur Amerika Serikat seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Su-57 dilengkapi dengan sistem radar AESA, Active Electronically Scanned Array, yang mampu melacak target dengan lebih presisi. Teknologi ini awalnya dikembangkan di barat dan menjadi salah satu fitur unggulan di jet tempur generasi kelima NATO. Tidak hanya itu, beberapa aspek dalam sistem stealth atau kemampuan siluman Su-57 juga diduga dipengaruhi oleh teknologi yang dikembangkan di barat. Terdapat beberapa alasan mengapa Rusia memilih untuk mengadopsi teknologi barat dalam pembangunan Su-57. Pertama, persaingan dalam pengembangan jet tempur generasi kelima semakin ketat. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina telah lebih dulu meluncurkan jet tempur canggih mereka, sehingga Rusia harus mengejar ketertinggalan dengan mengadopsi teknologi yang telah terbukti efektif. Selain itu, pengembangan jet tempur memerlukan investasi besar, dan dengan kondisi ekonomi Rusia yang tidak stabil, mengadopsi teknologi yang sudah ada mungkin dianggap lebih efisien daripada mengembangkan semuanya dari awal. Namun, Rusia juga berusaha mengombinasikan teknologi ini dengan inovasi mereka sendiri untuk tetap mempertahankan identitas dan keunggulan Su-57. Penemuan bahwa Rusia menggunakan teknologi barat dalam pengembangan Su-57 ini bisa memicu berbagai reaksi di panggung internasional. Hubungan antara Rusia dan barat yang sudah tegang dapat semakin memanas, terutama jika terbukti ada pelanggaran paten atau hak kekayaan intelektual. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun berseteru, Rusia tetap mengakui keunggulan teknologi barat dalam beberapa aspek. Dengan penggabungan teknologi ini, Su-57 menjadi ancaman yang lebih serius bagi kekuatan udara lainnya. Pesawat tempur ini mampu menghadapi berbagai jenis misi, termasuk pertempuran udara, serangan darat, dan misi siluman. Dengan teknologi canggih di dalamnya, Su-57 kini dianggap sebagai salah satu pesawat tempur paling berbahaya di dunia. Meskipun Su-57 dianggap sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih yang dimiliki Rusia, pengembangan jet ini tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Sejak proyek ini diumumkan pada awal 2000-an, Su-57 menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun finansial. Salah satu tantangan utama adalah biaya produksi yang tinggi, yang menghambat kemampuan Rusia untuk memproduksi Su-57 dalam jumlah besar. Ditambah lagi, sanksi ekonomi yang dikenakan Barat kepada Rusia membuat negara tersebut sulit mengakses komponen atau bahan baku yang berasal dari negara-negara Barat. Ketergantungan pada teknologi Barat dalam beberapa aspek juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan proyek ini di masa depan. Jika ketegangan geopolitik terus meningkat, akses Rusia terhadap teknologi atau komponen dari Barat bisa semakin sulit, yang pada akhirnya memengaruhi produksi dan operasional Su-57. Dalam beberapa tahun mendatang, Rusia kemungkinan akan terus memperbaiki Su-57 dan memperkenalkan varian yang lebih canggih. Pengembangan versi Su-57 dengan mesin baru, yang dikenal sebagai VSDLY-30, yang akan memberikan jet ini daya dorong yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi bahan bakarnya. Mesin baru ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan manuver dan jangkauan Su-57, menjadikannya lebih kompetitif di antara jet tempur generasi kelima lainnya. Selain itu, Rusia juga diperkirakan akan memperluas kerjasama militer dengan negara-negara non-Barat seperti India dan Cina untuk menghindari ketergantungan pada teknologi Barat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Rusia berencana menjual Su-57 ke negara-negara sekutu seperti India, yang tertarik untuk meningkatkan kekuatan udaranya dengan jet tempur canggih. Hal ini dapat membantu Rusia mengamankan pendanaan tambahan untuk memproduksi lebih banyak Su-57 dan mempercepat pengembangan teknologinya. Keberadaan Su-57 yang menggabungkan teknologi Barat dan Rusia tidak hanya memengaruhi dinamika persaingan militer, tetapi juga memicu perdebatan di kalangan analis pertahanan internasional.
Beberapa pihak menilai langkah Rusia ini menunjukkan bahwa mereka siap beradaptasi dengan perkembangan global dan bersedia memanfaatkan teknologi dari berbagai sumber untuk memperkuat angkatan bersenjatanya. Sementara itu, ada juga yang melihatnya sebagai bukti bahwa Rusia masih bergantung pada inovasi Barat untuk tetap bersaing dalam teknologi militer canggih. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mungkin akan memantau perkembangan ini dengan seksama, terutama jika terbukti ada penggunaan teknologi Barat tanpa izin dalam pengembangan Su-57. Di sisi lain, negara-negara yang merasa terancam oleh kekuatan militer Rusia mungkin akan mempercepat modernisasi angkatan udara mereka untuk menyeimbangkan kekuatan dengan kemampuan tempur Su-57. Su-57 tidak hanya dirancang untuk menjadi jet tempur superior dalam pertempuran udara ke udara, tetapi juga untuk berperan penting dalam keseluruhan doktrin militer Rusia. Jet tempur ini memiliki kemampuan multirole yang memungkinkan untuk digunakan dalam berbagai misi, termasuk serangan udara ke darat, misi pengintaian, dan pertempuran elektronik. Hal ini sejalan dengan strategi pertahanan Rusia yang berfokus pada fleksibilitas dan respons cepat terhadap ancaman yang beragam, baik di perbatasan negara maupun di luar negeri. Kemampuan stealth Su-57 membuatnya lebih sulit dideteksi oleh radar musuh, yang merupakan elemen penting dalam misi serangan mendalam di wilayah yang dijaga ketat oleh pertahanan udara musuh. Teknologi radar canggih dan sistem sensor terintegrasi di dalam Su-57 memungkinkan pilot untuk mendeteksi, melacak, dan menyerang target dari jarak jauh tanpa terdeteksi. Dalam hal ini, Su-57 bisa menjadi tulang punggung kekuatan udara Rusia, khususnya dalam menghadapi ancaman dari negara-negara yang memiliki pertahanan udara canggih, seperti anggota NATO. Selain berfungsi sebagai aset militer utama Rusia, Su-57 juga bersaing dalam pasar jet tempur global yang sangat kompetitif. Negara-negara seperti Amerika Serikat dengan F-35 dan Cina dengan Chengdu J-20 juga berlomba-lomba menjual jet tempur canggih mereka ke negara-negara sekutu. Di tengah pasar yang semakin ramai, Rusia mencoba memposisikan Su-57 sebagai pilihan alternatif yang lebih terjangkau namun tetap canggih bagi negara-negara yang membutuhkan kemampuan jet tempur generasi kelima. Beberapa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia, seperti Aljazair dan India, telah menyatakan minat mereka terhadap Su-57. Namun, kesuksesan Su-57 di pasar internasional masih bergantung pada kemampuan Rusia untuk mengatasi hambatan produksi, meningkatkan efisiensi jet ini, serta menjamin kualitas teknologi yang ditawarkan setara atau bahkan lebih unggul daripada jet tempur buatan Amerika dan Cina. Untuk mengatasi tantangan finansial dan teknis dalam pengembangan Su-57, Rusia terus mencari peluang kerjasama internasional. India, yang telah lama menjadi mitra strategis Rusia dalam pengembangan dan pembelian peralatan militer, merupakan salah satu negara yang paling potensial menjadi pembeli utama Su-57. India telah mempertimbangkan untuk ikut berinvestasi dalam proyek Su-57 melalui program Joint Development, di mana kedua negara bisa berbagi teknologi dan biaya produksi. Selain India, Rusia juga menjajaki kemungkinan untuk menjual Su-57 ke negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika, yang mencari jet tempur canggih namun tidak memiliki anggaran sebesar negara-negara Barat. Meskipun demikian, Rusia juga harus bersaing dengan Cina, yang juga menawarkan jet tempur canggih mereka dengan harga yang kompetitif, terutama di kawasan Asia Pasifik. Jika Su-57 berhasil diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke berbagai negara, hal ini dapat mengubah peta kekuatan udara global. Negara-negara yang sebelumnya bergantung pada jet tempur buatan Amerika atau Eropa mungkin akan melihat Su-57 sebagai alternatif yang menarik, terutama jika Rusia berhasil menunjukkan bahwa jet ini setara atau lebih unggul dalam hal performa dan harga.